Nah, kita masuk ke urusan bisnis. Mudah-mudahan 10 menit, 5 menit bisa nih ya. Bisnis dan kehidupan. Nah, apakah bisnis dengan ajaran agama itu bisa nyambung apa enggak sih gitu ya? Orang selalu berpikir itu, nggak bisa kok, masa sih bisnis bisa nyambung dengan urusan agama? Sebenarnya kalau menurut kami, ini workshop, bahan ini adalah bahan workshop kami di Garuda Food ketika kami menyusun sebuah misi dan visi untuk membuat Garuda Food yang hidupnya di masa yang akan datang seperti apa. Jadi Garuda Food itu kita rancang sebagai perusahaan yang world class, kelas dunia, international standar, sehingga kita mengambil waktu itu konsultannya McKinsey. Konsultan McKinsey ini adalah konsultan yang terbaik di dunia. Nah, dia yang menuntun kami untuk menyusun ini. Salah satunya pertanyaannya adalah seperti ini: apakah mungkin bisnis dengan agama itu bisa disatukan? Nah, jawabannya nanti ada. Next yuk. Nah, ada banyak penelitian dan kebetulan juga kalau Bapak Ibu baca buku-buku yang terakhir ya, kalau rajin membaca itu buku-buku terakhir terbitannya yang Stephen Covey, Ken Blanchard, kemudian Jim Collins ya. Stephen Covey kan yang 7 Habit, 8 Habit itu. Kemudian Jim Collins itu bicara mengenai good to great. Itu dia bicara mengenai perusahaan apa sih yang disebut dengan great company, not only good but great company. Dia meneliti 500 perusahaan yang ada di Fortune 500, perusahaan kelas dunia. Dia meneliti dan dia mengeluarkan berbagai hal yang mengejutkan dunia, bahwa ternyata perusahaan-perusahaan yang kelas bagus itu atau great company itu ternyata landasan berpijaknya, top 5-nya itu adalah apa? Urusan spiritual rupanya. Ya, urusannya adalah urusan spiritual. Sehingga memang urusan agama dengan bisnis ini sudah dibuktikan ini tidak bertolak belakang ya. Oke, next. Nah, ini adalah cerita ciri-cirinya kira-kira tadi seperti apa sih kira-kira yang pemimpin yang berprinsip menurut Stephen Covey. Sangat kental dengan nuansa spiritualnya. Next. Nah, ini menurut Jim Collins ya, good to great. Sama, sangat tinggi nuansa spiritualnya. Filenya Bapak Ibu sekalian, satu lagi. Setelah, jadi di Garuda Food kita mengkombinasikan antara kepentingan agama dengan bisnis kan. Jadinya seperti ini Bapak Ibu sekalian, bahwa Garuda Food memiliki bisnis dengan misi dan visi seperti di atas. Bapak Ibu boleh lihat sendiri, memuaskan konsumen dengan menyediakan produk-produk makanan dan minuman berkualitas dan produk-produk konsumsi dan layanan berkualitas yang bukan berasal dari bahan-bahan yang merupakan hasil pengorbanan hewan atas kehendak langsung perusahaan. Ini apa sih sebenarnya? Ini adalah prinsip Buddhis yang ditanam di dalam perusahaan. Jadi nggak mungkin besok itu Garuda Food bikin bisnis kornet, sarden, atau bisnis-bisnis yang merupakan hasil pembunuhan. Itu pasti tidak akan mungkin. Dan deklarasinya sudah jelas. Setelah ini juga ada. Next yuk. Ini juga tidak diperkenankan. Jualan yang memabukkan, bir segala macam, itu juga kita hindari. Jadi bisa ya, bisnis sambil berpadu dengan agama, bisa ya. Seperti itu memang harus dilakukan. Nah, persoalannya sekarang kan bisnis susah nih. Gimana caranya supaya kita memilih bisnis itu benar, masuk ke bisnis itu paling enggak itu bisa sukses. Nah, kiatnya ada di yang sebelumnya dulu ya. Terus ini Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini kita tahu bahwa masuk ke bisnis apa saja sekarang tidak mudah. Sering diantara kita ini mau masuk ke sebuah bisnis itu cuman ngelihat tetangga sukses, kita ikut buka. Tetangga buka toko handphone, kita buka handphone. Tetangga buka wartel, kita buka wartel. Tetangga bikin warung kopi, kita bikin warung kopi. Ya, itu kelas kecilnya gitulah ya. Tetangga bikin ini, bikin ikan asin, kita bikin ikan asin gitu ya. Apakah memang seperti itu gitu ya? Bapak Ibu sekalian, Garuda Food untuk masuk ke sebuah bisnis itu perjalanannya pasti panjang. Bapak coba disimak
perjalanan sejarah kita. Dari tahun 93, 87 kita hanya jualan apa? Kacang kulit, kacang yang di kacang garing itu loh. Tahun 94 kita udah mulai jualan kacang atom. Tahun 98 kita mulai jualan jelly. Tahun 2000 kita mulai jualan biskuit. Dan rata-rata yang kita masuki semua itu jadi juara nomor 1. Dapat penghargaan dari mana-mana. Ada yang namanya Indonesian Best Brand Award, ada yang namanya Indonesian Customer Satisfaction Award, ada yang namanya Marketing Award. Dapat penghargaan dari mana-mana dan menjadi brand yang paling besar di Indonesia. Garuda, Oki, Gary dan sebagainya. Tahun 2003 kita masuk ke bisnis minuman, jelly drink. 2005 kita masuk ke bisnis teh. 2005 juga kita masuk ke 2006 kita masuk ke bisnis snack, Leo potato, Leo keripik kentang. Tahun 2006 kita masuk bisnis teh kan. 2007 kemarin kita baru launch susu anak Prestin Gum. Nah, tiap tahun kita jalankan seperti itu dan success rate-nya, karena saya ikuti udah 10 tahun, itu 80%. 80% bisnis yang kita masuki, produk yang kita masuki itu pasti sukses. Kuncinya ada di mana? Bapak Ibu sekalian, ketika memulai sebuah bisnis, yang kami lakukan itu adalah sebuah proses yang panjang. Tidak hanya melulu mengandalkan apa? Insting. Oh, bisnis ini pasti akan sukses. Jual kopi pasti sukses. Nggak bisa. Memang kita membuat supaya semua formula sukses itu betul-betul sesuai dengan apa yang dipelajari di manajemen dan secepat orang Asia bekerja. Manajemen itu kan datangnya dari Amerika sana, Harvard School. Mereka yang menemukan manajemen, tapi mereka lambat. Makanya perusahaan-perusahaan Amerika itu kaget dengan perusahaan Asia itu apa? Orang Asia itu cepat cara kerjanya, mereka lambat. Nah, kami memadukan kecepatan Asia dengan sistematika yang ada di dunia barat. Ketika masuk sebuah bisnis, selalu kita potret. Mau masuk bisnis apa nih? Sesederhana apapun bisnis itu. Misalnya kita mau masuk bisnis voucher handphone misalnya, jual voucher, dipotret kompetitornya seperti apa, suppliernya seperti apa, ya, demandnya, pembelinya itu seperti apa, semua kita potret dengan tools porter dan sebagainya, sampai kita ketemu kalau mau masuk bisnis ini, maka industrial key success factor adalah seperti ini. Kalau Anda mau masuk bisnis voucher, maka untuk masuk ke bisnis ini, kesuksesan itu hanya bisa dilakukan kalau Anda pertama punya apa dulu nih? Anda punya toko di daerah strategis, ya, Anda punya supplier yang betul-betul harganya murah, Anda bisa dapat betul-betul dari supplier voucher yang paling awal, distributor paling awal, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya industrial key success factor. Bahwa orang-orang mau sukses di bisnis itu, maka dia harus tahu, oh ini toh kuncinya ini. Nah, kemudian itu nggak cukup. Itu kan orang-orang yang mau masuk bisnis itu. Kalau saya masuk ke bisnis itu, apa yang harus saya miliki? Saya harus memiliki yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu yang disebut dengan inovasi, ya. Nah, kalau kita tidak punya inovasi, tidak ada diferensiasi, tidak ada sesuatu yang kita miliki yang melebihi orang lain, jangan masuk ke bisnis itu. Sama aja apa? Kita itu nggarami lautan, nggak akan berhasil. Nah, setiap mau masuk ke bisnis itu, persiapkan diri Anda dengan baik. Kenali betul bisnis yang ingin Anda masuki. Pak, saya mau bisnis restoran, Pak. Anda bisa jadi koki? Atau Anda punya orang yang betul-betul Anda percaya untuk bisa menjadi koki yang baik? Nggak ada, jangan masuk, ya. Jadi memang kita harus betul-betul tahu bisnis yang kita masuki. Kalau Anda tidak tahu bisnis yang Anda masuki, jangan masuk, bahaya, ya. Jangan cuman karena Pak ini kan kebetulan lagi marak-maraknya orang jual handphone nih,
aku tak buka 1A gitu ya, ada 12 toko masa saya buka yang ke-13 nggak sukses gitu ya, ya nggak bisa orang angka sial gitu ya. Nggak gitu. Jadi ini ceritanya kira-kira begitu ya, nanti panjang kalau mau ngurainin, tapi saya memberikan tips kira-kira begitu. Itu baru sepenggal perjalanan cara kita untuk masuk ke bisnis. Kalau mau detailnya lagi, pekerjaannya panjang sekali. Sudah tahu, oh bisnis ini menarik, saya punya keunggulan untuk masuk ke bisnis ini, itu pun masih butuh persiapan yang panjang. Nah, saya nggak perlu ceritakan panjangnya karena nggak cukup waktunya, tapi nanti kalau ditanya jawab bolehlah ya. Next yuk. Bapak Ibu sekalian, kuncinya setelah disari-sarikan, nggak usah baca bukunya gitu ya. Peter Drucker, ini adalah rumusannya Peter Drucker. Peter Drucker itu adalah seorang pakar manajemen dunia. Kalau istilahnya di India itu namanya bagawan. Bagawan itu adalah orang sucinya manajemen. Baru meninggal kira-kira 2-3 tahun yang lalu. Ya. Umurnya ketika meninggal itu hampir 100. Dan orang ini jenius luar biasa. Dia yang meramalkan kapan internet industri internet itu mati dan kapan dia hidup. Itu yang meramalkan orang ini. Dan orang ini mengatakan kalau Anda mau masuk bisnis gampang kok, kuncinya cuman ini 3. 1, inovasi. Yang kedua, marketing, brand tadi. Kayak Nike, Coca-Cola, pabriknya nggak ada. Nike nggak ada pabrik tapi dia brandnya bagus, ya ini. Yang ketiga, operational excellence. Apa? Bisa bikin barang yang kualitasnya bagus, ciamik, harganya murah. Itu operational excellence itu. Di 3 ini saja kalau Anda mau berbisnis. Kalau Anda punya 3 ini, Anda akan hebat di dalam bisnis. Kira-kira gitu ya. Oke, yuk next. Sekarang kita bicara sesuatu yang lebih membumi lah, ya, lebih down to earth. Apa sih sebenarnya yang kita cari? Apakah kesuksesan? Next. Bapak Ibu, adik-adik juga, memang generasi yang seusia saya, di bawah saya terutama itu namanya Gen Y. Kalau orang marketing biasanya tahu Gen Y itu yang lahirnya di atas 75-an lah, 80-an gitu ya, 80-90 itu namanya Gen Y. Ini masuk ke era instan, semua serba instan, makannya mie instan, semua maunya cepet ya. Ini generasi ini memang udah di treatment seperti itu, fast food di mana-mana ya kan. Sampai kalau di luar negeri itu lucu, saya pernah menghadiri satu konferensi ya Bapak Ibu ya, itu konferensi yang paling lucu yang saya sendiri ketawa gitu, yang datang ribuan orang di Australia. Ini konferensi tentang gizi sedunia, konferensi gizi loh ini, sedunia. Ribuan orang yang datang, hari pertama masih ngumpul semua, hari kedua itu split ke 2 kelas. Kelas itu adalah kelas yang kelas A itu kelas yang datang itu adalah yang dikumpulkan itu adalah orang-orang dari negara Afrika, termasuk sebagian Asia, antara lain Indonesia. Itu masuk ke kelas yang kekurangan gizi. Jadi di kelas itu membahas bagaimana caranya memperbaiki angka ketercukupan gizi di negara Afrika dan Indonesia. Ada yang kurang yodiumnya, ada macam-macam lah ya. Nah, kelas yang sebelah itu yang bikin saya ketawa. Itu adalah kelas Eropa, Amerika, Australia. Itu membahas bagaimana mengatasi obesitas di negaranya. Karena orang-orangnya itu raksasa semua, jumbo size semua. Ya, di sana itu jumbo semua. Memang di sana penyakitnya luar biasa. Karena apa? Fast food tadi itu loh. Orang sekali kalau kita kuliah di sana itu kan udah langsung ngambil belinya itu Big Mac itu loh. Makannya itu Big Mac, McDonald yang ukurannya gede. Baru belakangan ini saking sudah habis rapat itu saya baru tahu kalau ternyata dispensernya Coca-Cola itu nggak boleh lagi ada di sekolah-sekolah di Amerika. Karena itu adalah salah satu penyebab kegemukan di sana. Coca-Cola itu kan maltose-nya kan banyak sekali. Yang rasa manisnya kan gila itu ya. Kalau minum Coca-Cola itu itu ternyata salah satu yang berkontribusi juga kepada tingkat kegemukan. Sekarang udah nggak boleh lagi ada dispenser di sekolah-sekolah.
di perguruan tinggi, dan itu menyebabkan apa? Penurunan pendapatan untuk Coca-Cola yang luar biasa besar, karena Coca-Cola itu kampanyenya apa? Always Coca-Cola ya. Dia sudah bilang setiap 100 meter sudah bisa dijangkau oleh tangan, makanya distribusinya luar biasa dimanapun ada. Setiap 100 meter orang bisa menemukan Coca-Cola. Itu Coca-Cola tuh. Nah itu mulai hilang tuh di kampus-kampus. Nah angka ketercukupan gizi itu memang jadi nah kita di Indonesia khususnya di kota-kota, generasi instan ini juga udah sama nih, makanannya juga udah mirip ya, datang ke KFC, McDonald, maunya makanannya itu aja, karena memang ya barang-barang seperti itu kan apa, lemaknya apa semua kan tinggi ya, dan itu memang gurih sekali untuk dimakan oleh generasi Y ini. Nah generasi instan ini penyakitnya banyak sekali. Penyakit yang paling luar biasa adalah apa? Penyakit ingin cepat kaya. Itu yang paling susah ya, penyakit orang generasi Y ini cepat kaya. Makanya Bapak Ibu sekalian tahu nggak kasus yang kemarin di Bandung itu kan sudah orang ditipu, di Jakarta yang apa namanya perusahaannya saya sampai udah lupa itu namanya, sampai ketua DPR aja uangnya ditilep berapa M itu, ketua DPR loh ya, Agung Laksono itu, apa ya nama perusahaannya saya sampai lupa itu. Hah? Ya banyak yang ditipu kan itu kan dulu, itu kan kasus money game semua kan, itu melanda kita. Orang ingin cepat kaya, makanya kalau dulu jualan porkas, SDSB, Toto Kuda itu laku ya, sampai kalau udah malam nebak-nebak itu suhu, jangan-jangan termasuk sering ditanyain angka ya? Enggak ya? Oh iya. Bola ya. Jadi itu penyakitnya ya. Banyak kita yang sudah lulus itu ditawari kerjaan apa? Jual indeks, katanya indeks. Wah banyak yang tergiur seperti itu, money game. Karena apa? Ingin instan, ingin cepat dapat duit. Akibatnya apa? Saya pernah riset dan survei di kota besar, lucu nih, tapi bukan di Cirebon ya. Saya survei, karena saya kan punya lembaga survei gitu. Apa sih cita-cita remaja kita belakangan ini yang paling menonjol? Coba Bapak Ibu tebak. Jadi apa coba? Jadi artis. Gila nih ya, gila nih bener. Jadi artis, kenapa? Karena AVI, Indonesian Idol, KDI, walah macem-macem ya toh. Semua pengen cepet ngetop. Wong tukul dibayar 30 juta sekali tampil, bener nggak? Iya toh, Ndeso Katrok bayar 30 juta, coba bayangkan. Gimana orang nggak minta cepet kaya dengan jadi apa? Artis. Itu yang namanya siapa? Mirdad itu anaknya si Jamal Mirdad tuh, Nasila Mirdad apa Nana Mirdad ya. Itu bayarannya sekarang satu episode Intan itu 30 juta. Ya, apa nggak semua pengen jadi artis gitu ya? Apapun dijalankan untuk jadi artis. Ini generasi instan. Orang cepet pengen bicara, pengen mau jadi kaya, ya. Dan apa generasi instan ini akibatnya? Banyak yang karena nggak tahan ngelihat temennya sudah punya mobil, kok baru lulus kuliah sudah dapat beli handphone, bisa ini bisa itu, akhirnya stres. Makanya banyak remaja-remaja kita ini yang lari ke narkotika ya, banyak stres karena apa? Ngelihat temannya, aduh kok dia baru kerja 2 tahun kok sudah bisa beli rumah, perabotnya kok bagus ya, datang ke rumah temennya sudah beli rumah, perabotnya ternyata apa, keleks lah, ditanya-tanya, ini kamu beli di mana perabotnya? Dari Spanyol. Wih, Spanyol luar biasa, separuh nyolong. Ya. Iya, karena apa? Supaya cepat dapat uang. Sekarang orang itu menghalalkan segala cara. Begitu dapat jabatan sedikit saja di perusahaan, apa yang terjadi? Korupsi.
Karena apa? Pengen instan. Tetangga udah punya mobil, gua belum punya. Supaya bisa punya mobil gimana? Saya kan bergaul dengan berbagai kalangan dan nggak bisa lepas dari urusan-urusan orang pemerintah begitu ya. Saya bawa mobil, ketemu mereka, Pak, proyek cepat digolkan dong Pak. Saya kan juga pengen punya mobil kayak Bapak. Begitu mentalnya, memang sudah seperti itu. Jadi kan nggak salah kalau saya bilang kan, perabot dari Spanyol memang keren, tapi separuh nyolong gitu. Ya, ini generasi yang luar biasa. Generasi ini juga lah generasi yang paling unik di dunia. Generasi Indonesia generasi paling unik di dunia. Kenapa begitu? Kalau di dunia orang sudah melihat indeks operator selular pendapatannya paling tinggi dari mana? Dari telepon dan akses data. Ya, ada yang namanya NTT Docomo, NTT, AT&T, itu perusahaan-perusahaan telekomunikasi terkemuka di dunia. Itu pendapatannya dari telepon dan data, akses data. Indonesia pendapatan terbesarnya dari mana coba? SMS, ringtone. Ya, lucu ya di Indonesia ini ya. Sampai muncul lagunya, Bang SMS siapa ini Bang, gitu ya. Itu lahirnya dari SMS. Pendapatan SMS gimana nggak banyak. Coba Bapak Ibu bayangkan yang lagi pacaran tuh anak-anaknya, hati-hati tuh kalau malam ngumpet di kamar itu pasti SMS. Dan SMS itu kalau udah namanya pacaran, walah itu langit dan bumi. Udah mau bubar aja masih 10 SMS lagi. Udah mau selesai, udah mau ngantuk, udah mau tidur, pasti saya yakin masih ada 10 SMS berikutnya. Yang aku mau tidur ya, udah ngantuk nih. Oh iya, selamat tidur ya, mimpi yang indah. Itu udah mau tidur loh, balas lagi, kamu juga ya, mimpi yang indah, jangan lupa mimpin aku ya. Sana kan nggak tahan itu, pasti dibalas lagi. Iya, aku pasti mimpin kamu. Muah, pakai muah segala gitu kan, bener ya? Yang di sana nggak tahan, balas lagi pakai muah segala gitu. Jadi bayangkan, saya yakin ya, udah ngomong mau tidur sampai terakhir tuh pasti masih 10 SMS. Gimana nggak kaya yang namanya operator itu ya? Luar biasa kan itu kan? Ya inilah. Bingung saya terus terang di Indonesia ini. Jadi generasi kita generasi instan. Makanya di Garuda Food itu di Garuda Food saya sudah bikin satu lowongan kerja khusus untuk orang-orang yang pengen mendapatkan gaji yang tinggi begitu masuk ke Garuda Food. Ini saya bikin pengumuman kerjanya ini di beberapa internet webmail ya. Kerja langsung gaji tinggi. Tinggal baca saja. Ada lowongan kerja gaji tinggi. Kerja di pabrik abon. Gaji 12 juta net. Fasilitas antar jemput pakai sapi. Kerjanya mukulin pantat sapi sampai jadi abon. Kalau mau boleh tuh, gimana caranya mukulin pantat sapi sampai jadi abon tuh coba. Habis semuanya pengen instan gitu ya. Aduh. Oke, yuk next. Jadi sebenarnya begini Bapak Ibu sekalian, ada formulanya. Sebenarnya kesuksesan atau kebahagiaan itu ada formulanya. Kadang-kadang orang selalu mikirnya apa tuh? Ukurannya selalu materi, harta gitu ya. Necessary lah, nggak harus seperti itulah ya. Kalau ukuran Anda materi dan harta, nggak ada orang yang akan menjadi biku, bener nggak? Iya kan? Kalau udah jadi biku itu kan orang paling nelongso, nggak punya harta. Dia tadi kan Badarudin kan saya tanya, ini pendapatan utama dari mana? Angpau katanya. Nah iya, dia nggak punya duit katanya kan? Ya tergantung belas kasihannya orang lah. Kalau udah memutuskan menjadi seorang anggota sangha kan gitu ya. Kalau Anda tahu cerita tentang Bunda Teresa segala macam, itu kan orang yang nggak punya duit sama sekali gitu kan. Tapi bayangkan kebahagiaannya jauh lebih tinggi daripada orang yang punya harta melimpah. Saya kasih satu contoh luar biasa. Anda tahu Bill Gates yang punya Microsoft Windows itu loh, Microsoft yang kita pakai di komputer-komputer itu ya, itu Bill Gates hartanya katanya buat beli negara Indonesia itu bisa
buat beli negara kita, itu bisa. Nah, ketika di wawancara Newsweek yang terakhir kali ini lucu wawancaranya Newsweek ini, saya baca itu sampai terbengong-bengong sendiri. Wartawannya nanya, Anda itu memberikan anak Anda itu akses internet sehari berapa jam? Dia nanya ke wartawannya, apa akses internet? Aduh, kalau bisa jangan deh, kata Bill Gates. Seminim mungkin saya berikan anak saya akses internet. Orang-orang kan bingung ya, yang memberikan wabah komputer dan internet di dunia itu siapa sih? Ya dia ini, biangnya kan dia nih. Kenapa? Dia sudah mengetahui rusaknya itu ternyata jauh lebih besar. Di sini saya nggak tahu apakah sudah ada yang namanya Ragnarok game online. Besok pagi pun masih ada di sana itu sepeda. Anak kecil tuh, murah meriah. Sejam 3.000, kalau Anda main 10 jam, sejamnya tinggal jadi 1.500. Apa nggak tambah ngotot mainnya ya kan? Jadi itu ya, game online itu juga yang menyebabkan Bill Gates itu terakhir mengatakan apa? Saya mau pensiun, harta saya mau saya kasihkan ke yayasan saja. Ya, dia yang sudah punya harta bisa beli seluruh Indonesia pun akhirnya mengurangi apa? Dia sadar bahwa punya harta banyak pun belum tentu bahagia kan? Damage-nya, kerusakan yang dia ciptakan itu sudah kelihatan kan di mana-mana kan? Betapa orang terikatnya dengan komputer, betapa pornografi semakin marak dengan internet dan sebagainya. Ya, kira-kira gitu. Nah, sehingga formulanya gampang. Bagaimana supaya kita tetap bahagia? Perkecillah keinginan kita, sehingga apa? Harta yang kita miliki itu selalu cukup untuk memenuhi keinginan kita. Benar nggak ya? Perkecil keinginan kita. Harta yang kita miliki pasti cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau Biku Damananda yang sudah meninggal di Malaysia itu mengatakan apa? Orang kadang-kadang bisa beli kasur yang empuk sekali, tapi dia tidak akan pernah bisa membeli tidur yang nyenyak. Bener nggak? Ya, kasurnya boleh empuk, bisa diisi bantalnya dengan bulu angsa, tapi dia nggak akan bisa membeli tidur yang nyenyak. Sama, orang boleh memiliki harta sebanyak-banyaknya, tapi dia belum tentu bisa membeli kebahagiaan. Ya, apa yang kita cari sebenarnya di dunia ini? Yang kita cari itu adalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia bisa terjadi kalau apa? Kalau kita mampu mengendalikan keinginan kita. Kalau kita punya gaji 10 juta, 2 juta, 200 juta, 2 miliar, itu nggak akan jauh bedanya. Karena apa? Tergantung dari keinginannya. Sampai punya gaji 100 juta pun kalau keinginannya 200 juta gimana? Nggak akan cukup. Jadi kuncinya ada di mana? Keinginan. Mengendalikan keinginan sama dengan mengendalikan ego. Bener nggak? Sumbernya dari mana? Dari latihan spiritual, latihan mengenal diri terus menerus. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini sebenarnya kunci utamanya. Ini ada beberapa kisah yang menarik. Sukses atau gagal ditentukan oleh siapa? Ada kisah jenderal perang. Kalau Anda baca buku Zen, itu ada satu jenderal perang yang dia tahu musuh yang dihadapi di depan sana itu ada 80.000. Dia cuma punya kekuatan cuma 8.000. Terus dia mengajak pasukannya berunding. Gimana nih? Musuh di sana begitu besar. Kita cuma punya pasukan sedemikian kecil. Kita apakah menang atau kalah? Ditentukan oleh koin ini ya. Koin. Siap komandan. Kalau koin itu bergambar rumah, ada gambar, maka kita menang. Kalau koinnya adalah angka, maka kita kalah. Siap. Maka koin ditos ke atas. Tring, tangkap. Berdebar-debar kan yang namanya juritnya itu. Angka atau gambar, angka atau gambar gitu ya. Plek, angka, langsung bersorak. Kita pasti menang. Ya. 8.000 lawan 80.000, tetap semangatnya, kita pasti menang. Lantas apa yang dilakukan?
diseranglah pasukan 80.000 itu, dan percaya mereka menang. Ya, setelah merayakan kemenangannya, malam-malam itu prajuritnya datang ke jenderalnya. Memang semua sudah ditentukan dari langit, menang atau kalah sudah ditentukan dari langit. Ya, jenderalnya ketawa terbahak-bahak. Siapa bilang ditentukan dari langit? Orang koinnya memang nggak ada gambar, nggak ada angkanya kok, gambar dua-duanya. Jadi ditipu oleh si jenderal gitu, ngerti nggak? Ditos ke atas mau dibolak-balik ya tetap gambar, nggak ada angkanya. Jadi menang atau tidak tergantung apa? Tergantung langit? Tidak kan? Tergantung semangat, tergantung itikat, tergantung motivasi. Kalau kita mengatakan kita pasti bisa menang, maka kita menang. Jadi motivasi diri. Nah, itu ceritanya kisah Jenderal Zen itu. Kisah kedua dari Zen itu juga menarik. Itu kisah seorang guru Zen yang nggak mau makan karena cangkulnya disembunyikan sama muridnya. Nah, dia mengatakan apa? Murid-muridnya kan pikir, ini kan guru udah tua nih, kenapa kok tua-tua masih nyangkul aja terus gitu ya? Udah deh, kita simpan aja cangkulnya. Supaya apa? Supaya dia nggak usah nyangkul lagi. Masa kita nggak sanggup kasih dia makan? Sanggup lah pasti gitu kan? Maka disimpan cangkulnya. Sehari cangkulnya disimpan, guru Zen tuh nggak makan. Hari kedua disimpan, tetap nggak makan. Hari ketiga, anak-anaknya udah, murid-muridnya ini udah bingung. Ini kalau saya simpen terus nggak makan terus nih. Dia tanyalah ke gurunya, guru, kenapa kok guru nggak mau makan? Udah 2 hari nih nggak mau makan. Ya kalau cangkul saya ada saya makan, kalau nggak ada cangkul saya nggak mau makan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Jangan sekali-kali pernah berpikir bahwa kita bisa mendapatkan segala sesuatu itu tanpa bekerja. Enggak ada ceritanya ongkang-ongkang kaki tiba-tiba tinggal bersiul aja bisa jatuh uang dari langit. Enggak ada. Pengennya orang-orang sekarang apa sih? Instan. Nebak nomor, bayar cuman 10.000 dapat 10 juta gitu kan? Maunya kan begitu. Enggak ada itu. Waktu habis. Ya, waktu habis ya Ibu ya. Jadi itu cerita saya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi buat Bapak Ibu sekalian. Saya kira langsung lanjut saja ke yang Arya Biksu Badraruci. Saya duduk aja ya. Kalau Bante berdiri jingkrak-jingkrak kok. Nggak boleh. Nanti shock. Saya tidak tahu mau mengawali dari mana, tapi sebenarnya judul ini ada yang kurang. Judul aslinya adalah, tahu nggak suatu hari ini judulnya muncul dari mana? Suatu hari saya didatangin sama orang Cirebon, ngotot mau ketemu saya, SMS, telepon lewat Dayaka saya yang sekretaris saya. Dia mau ketemu, nggak bisa, aku hari ini sibuk. Ya kalau ngotot mau ketemu suruh ke Lembang. Pas saya ada retret di Lembang. Dia ada di luar, tunggu, saya lagi ngurus banyak hal. Duduklah dia, tunggu. Lalu apa yang terjadi? Dia sodorin saya surat, minta saya ngisi dengan topik kiat sukses, strategi sukses, hidup sukses. Saya bilang, kamu nggak ada ya topik yang lain? Terus apa usul suhu? Saya diam, tak pikir sana pikir sini. Kiai Langitan berbisik, kecil bahagia. Sebenarnya judul ini salah ya. Kecil bahagia, besar kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Saya nggak berani mencantumkan tua foya-foya, nanti aku dimaki sama orang, akhirnya saya ganti. Masa nanti tuliskan kecil bahagia, besar kaya raya, tua foya-foya, ya kurang ajar toh. Mati masuk surga, ya wis ganti wae, udah diganti. Setuju, ya udah deal, dah tulisnya begini. Oke, saya komentarin kalimat terakhir dari Pak Budiman. Sebenarnya dulu
Dia ini sekjen, saya sekprop. Jadi dari sekian tahun akhirnya ketemu lagi di satu panggung. Dulu sering pernah tahu tadi terakhir dia bilang generasi instan. Jadi topiknya saya sebenarnya mau arah ke situ. Tapi kebetulan saya tidak tahu kalau beliau ini ngisinya dengan materi yang ini ya. Kebetulan cocok, saya kok nggak tahu. You percaya nggak? Saya kalau setiap kali ngomong tanpa persiapan, gimana nanti? Udah gimana nanti aja dah. Dan saya memang baru saya orek-orek. Terus saya komentari kalimat dia yang terakhir. Yang terakhir tadi kan generasi Y kan, generasi instan. Jadi mau sukses harus kerja keras. You tahu nggak? Yang salah siapa sekarang? Yang salah kotak bercahaya. TV. Kotak bercahaya kan TV itu. TV itu kan kotak bercahaya. Coba saya itu suatu hari di kamar saya baca koran. Ada mobil jatuh di atas pohon di gazebo. Besok di traktor. Terakhir oh ya tipu muslihat nih. Oh goblok kita kok ditipu yo. Oh tipu-tipu. Itu namanya kamu dididik instan. Terus duren runtuh, duren jatuh kan di iklan tuh kan ada. Nah itu kan penyakitnya siapa? Penyakitnya kotak bercahaya. Itu tukang tipu-tipu. Itu kan kita dididik dengan cara agar kamu dapat rezeki, kamu dapat rezeki. Oke, itu menarik. Bagaimana saya mengawali kecil bahagia, besar kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga? Mundur ya, saya mundur, mati masuk surga. Karena Anda ini banyak yang generasi tua, saya bertanya satu kata kepada Anda, tapi nyuwun pangapunten, maaf. Bantainya ini masih muda, pengalaman tak ada, dibandingkan dengan Anda yang banyak makan asam garam, ya pantas darah tinggi itu. Jadi besok mati mau kemana? Besok mati mau kemana? Urusan spiritual itu adalah urusan tentang hati. Suatu hari saya bertanya pada orang-orang MBI, you MBI kan, besok mati mau kemana? Apakah kamu siap mati? Apakah Anda siap mati? Oh iya, saya siap mati. Tapi suatu hari waktu itu datang, sesungguhnya kita tuh nggak pernah siap untuk mati. Mati mau kemana? Ya kan? Ada banyak hal untuk membicarakan topik ini. Topik ini dibicarakan panjang lebar, bagaimana kita menghadapi kematian. Tetapi kita harus bertanya pada diri kita, sesungguhnya besok kalau saya sudah mati, betul masuk surga apa tidak? Istilah surga itu ya katakanlah tempat yang nyaman gitu. Buddhis kan tidak membicarakan surga. Kecil bahagia, besar kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga itu kata-kata mainan saya waktu SMA. Dengan teman-teman tahun 90-an, kami tuh guyon, itu tuh dengan topik cita-cita kita akan seperti itu. Jadi kalimat itu tuh sangat melekat di otak saya karena ini mainan zaman saya SMA. Kecil bahagia, besar kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Pernah dengar nggak? Pernah dengar toh? Zaman tahun 90-an, 80-an itu kan musim dengan kalimat itu. Anak zaman sekarang tuh nggak ngerti. Mereka itu ya, generasi yang hilang. Taunya main game. Saya merasa kecil saya jauh lebih bahagia. Saya merasa kecil saya jauh lebih bahagia daripada Anda. Suatu hari dosen saya waktu SMA saya cukup unggul, sekolahnya cukup bagus. Saya bukan orang bodoh.
Di Semarang SMA Kesatrian 2 itu tuh all non Chinese. Hanya ada 4 orang Cina, 1 di fisika, 1 di biologi, 1 di sosial. Saya ini yang jago. Kita itu 10 besar. Saya termasuk 10 besar di sekolah. Saya tidak bodoh. Saya merasa diriku bahagia. Suatu hari kuliah nilai saya jeblok, jelek, dan saya pikir sudahlah, dia tahu nilai IP saya untuk lulus itu 2,75, pas, amat sangat pas, tidak lebih. Itu nilai yang jelek gitu, itu memuaskan. Kalau summa cum laude itu A semua. Terus dosen saya marah, dia mengatakan, dia ceramah saya 1 jam di teras. Jadi kita di lantai 2 ke bawah itu ada koridor, kita 2 nongkrong situ, dia ceramain saya 1 jam. Dia bilang, jangan menganggap waktu kecilmu itu bahagia, seneng-seneng, itu adalah masa kecil yang paling bahagia buat kamu. Jangan pernah menganggap itu. Justru waktu kecil itu kerja keras, besok kamu besar sukses, kamu baru berhak mengatakan waktu kecilmu bahagia. Dia menasehatin demikian kepada saya agar saya kerja keras dengan IP bagus, agar sekolahnya bagus, besok sukses jadi orang kaya. Dia tidak tahu di balik hatiku sudah kan po hong chen chu jia le. Tong ma? Kan po hong chen, tahu nggak? Sudah tengok pecah, sudah aduh sudahlah, dunia tak ada yang indah. Waktu itu saya habis putus cinta. Jadi saya sudahlah. Itu baca. Jadi jangan menganggap Bante ini Ini nggak cerita kalau ini. Oke. Satu hal, ada banyak cara untuk tua foya-foya, banyak cara untuk besar kaya raya. Saya nggak akan cerita, saya nggak akan ceramah bagaimana kita mesti berdana, karena Anda berdana pasti kaya. Ada banyak cara untuk membuat Anda bisa mengerti. Yang paling penting buat saya adalah bagaimana saya memulai ya. Saya ambil contoh saja. Berhubung dengan main game, karena Anda kalau orang disuguhi dengan materi yang kayak gini pasti dia senang. Saya mau tanya, kalau kita main game, tunggu, di sini kok ibu-ibu tua-tua, ada yang muda nggak sih? Ada, saya sih melihat beberapa yang muda-muda. Main game itu kan ada bunuh-bunuhan tuh, bunuh-bunuhan. Oke, saya mau bertanya, ketika di dalam game membunuh, mati, apakah Anda memperoleh, apakah kita bikin karma membunuh? Siapa mengatakan tidak? Show me. Oke. Siapa yang mengatakan ya? Oh, boleh. Yang Anda tidak tunjuk itu siapa mengatakan abstain? Tak menjawab. Abstain itu kan suatu angka. Tak ada. Terus Anda ini apa? Kenapa saya bertanya demikian? Saya ingin memancing, memberitahu kepada kau bahwa Anda dalam keadaan sangat berbahaya. Contoh, langsung aja deh, sudahlah, we have no time. Apa itu membunuh? Membunuh itu gampang. Ada makhluk, ada niat, tindakan membunuh, lalu mati. Nah, kita lihat, kita mikir. Waktu di game, ada makhluk? Ada. Nanti dibahas nanti ya. Ada tindakan membunuh? Ada. Mati, yo jelas mati, kamu menang kok, nggak mati. Lalu, apakah ada niat membunuh? Salah, ada. Niat membunuhmu ada. Lalu, apakah karma kita membunuh? Ya. Jawabannya absolutely yes. Absolutely yes.
Mau fatwa kan, mau fatwa dari Bante kan, fatwa dari Bante kan, tak jadi ya, saya berani ya, dan memang ya. Kenapa? Nanti kita bahas. Saya nggak memperpanjang masalah karma membunuh kapan-kapan. Tapi ada satu hal yang harus kita tahu, bahwa sehari-hari kita berhubungan dengan barang berbahaya yang kita tidak sadar. Oke? Karena kita tidak tahu. 2. Kita Buddhis. Salah. Kita ini Tridharma. KTP agama Buddhis. Kepercayaannya Konghucu. Tradisinya Taoism. Beres kan? Tridharma. Loh ya, KTP-nya Buddhis, oh iya Buddha. Anda tradisinya apa? Konghucu, menghormati orang tua, Imlek. Percayanya apa? Lebih percaya dewa di kelenteng dan Taoism. Oke. Tadi saya berbicara dengan Bu Kris, baru juga kenal di hotel. Dia pesan kepada saya, Bante, tolong sampaikan kepada umat-umat agar jangan pindah agama. So what? Kenapa? Wihara saya tanya wihara berapa orang? Mudah-mudinya tidak lebih dari 10 ya. Tidak lebih dari 10. Loh, kok bisa? Tebakan saya nomor 1 adalah, apakah di Cirebon ada university? Jawabannya ada, tapi tidak populer. Lebih populer Untar, Trisakti, UGM, ITB. Ya, keluar semua. Ya tinggal yang nggak manjur, yang nggak mujur, ya, yang tinggal yang nggak mujur, nggak bisa SPMB tembus, atau ditahan orang tua agar jaga tokonya, atau ditahan sama pacar. 3 itu aja, tidak lebih. Lalu tidak ke wihara. Lalu saya bilang, ini Romo Pandita maaf nih, Romo MBI maaf, saya selalu ngomong saya itu pedes dan terkenal. Saya bilang, kalau gitu ndak usah ke wihara, tutup wihara, beres. Loh Bante, kok ngomong gitu? Ya wis, ndak usah ke wihara, ngapain? Bangunlah wihara di hati masing-masing, bawa pulang. Loh ya, pertanyaan saya nomor 1, orang kalau ke wihara pulang bawa apa? Nggak bawa apa-apa, kebaktian selesai. Wong Anda bisa kebaktian di rumah lebih kusuk, merasa kehadiran Kuan Im lebih dekat. Ya nggak bisa ngomong, ya kan? Sampai di wihara. Dan lebih parahnya lagi adalah, kenapa generasi muda tidak ke wihara? Jawabannya sama. Ini peringatan buat MBI, dan saya yakin MBI sudah tahu. Generasi sekarang adalah era berbahaya. Sukong sudah nggak ada. Zaman Sukong adalah Anda, muncul Anda semua, ya kan? Sukong Bante Yasin, para Suhu Tengsin itu muncul generasi Anda. Sukong sudah nggak ada, generasi Anda habis, wihara tutup. Betul nggak? Kita, generasi saya masih nyambung, kita ngobrol masih nyambung. Adik saya dengan Anda nggak nyambung. Dia main internet, Anda bacanya apa? Nggak nyambung. Lalu ke wihara tidak ada yang memberikan sesuatu yang baik, yang menyenangkan mereka. Mereka menganggap itu kolot, dan semua pindah ke Kristen, pindah ke Islam, pindah ke apa, dan bubar. Anda mati, wihara tutup, jadi museum, syukur. Tidak ya, jadi mall. Betul, banyak wihara akhirnya jadi museum, kalau nggak jadi mall, plaza gitu. Ya memang betul gitu. Ini era berbahaya buat MBI, buat majelis-majelis. Nggak usah MBI, Terawadin juga berbahaya kok. Karena generasi muda nggak nyambung. Ya saya masih nyambung karena saya belajar. Dan kalau Anda, terus saya bertanya, kalau Anda ngotot suruh orang ke wihara, ibu-ibu mesti sembahyang di wihara, saya mau tanya,
Siapa yang suka lemkeng? Ada nggak? Ada lemkeng ya? Lu siang chang namo pensesejam monifon namo hala tanah tola ya namo alia polosi di sewala ya poti sata poya maha sata. Atau saya yang paling gampang. Yen 一切功德，庄严佛净土，善报四同恩，下地三度苦。若有见闻之，悉发菩提心，自罪道生同生极乐国。Dan apa artinya? Tidak tahu. Pokoknya suhunya suruh lemking ya udah lemking gitu. Menggawat. Saya bilang kalau gitu udah nggak usah lemking. Udah wes. Baca parita, baca parita kok rasanya nggak manjur. Kita kan congkok zen. So what kalau congkok zen, saya bilang. You bukan seneng congkok huanya, you seneng nyanyinya, ya kan? Suka nyanyinya. Ibu-ibu tuh suka nyanyinya, lemkeng. Saya suaranya nggak bagus, tapi saya boleh menyanyikan beberapa. Amitofo san jing se xiang hao guang ming. Duh, itu kan enak didengar daripada namo sang hyang ade bodaya namo. Tak menarik. Saya juga nggak bosen. You tahu nggak, saya jadi bante tapi bangun tidur sampai sekarang nggak pernah sembahyang. Bangun tidur udah baca koran. Apa pekerjaan saya? Buka SMS, baca koran, sarapan, tidur. Apa kerjaan saya? Nyelesain pekerjaan saya, buku-buku saya yang baca, dan tidur. Bangun jam 9. Wah, enak. Jadi bante itu penghasilannya. Penghasilan saya sebulan, saya pernah jangan ketawa. Ini bener. Ini bener nih. Saya nggak pegang duit. Murid saya ini beberapa di sini, Acong, si Hermanto, si Sri itu ada. Saya tidak pegang duit. Saya punya bendahara namanya Yulimus. Saya mau duit, ada. You tahu nggak? Suatu hari saya pernah disensus sama dia. Jadi dibikin grafik statistik penghasilan saya itu. Tunggu, saya tidak punya NPWP. Dan saya di sensus adalah penghasilan saya rata-rata di atas 50 juta, satu bulan di atas 5 juta, di bawah 15 juta per bulan. Rata-rata ya, ada yang kadang cekli 1% pun tidak punya. Kadang-kadang banyak. Kapan banyak? Ketika saya mimpin teaching topik, mimpin ceramah besar gitu, atau justru retret, ngajar, itu saya dapat penghasilan banyak. Tapi Katina saya tak ada penghasilan. Dapatnya apa? Handuk banyak, odol banyak. Itu cukup untuk mencuci gigi saya selama 2 tahun. Banyak, 1 lemari penuh. Sabun mandi, sampo, rambut saya sampo tiap hari karena saya kepala berminyak. Kalau nggak berminyak, taruh di bantalnya itu repot. Jadi saya sampo tiap hari. Jadi kebutuhan sampo saya cukup untuk sekali Katina setahun. Lah ya kenapa nggak mau jadi bante? Why you are be a monk? Tapi orang tua mengatakan, 做和尚好像泼出去的水. Oh, kualat lu orang. Ini kualat ini. Akhirnya gara-gara pandang, tahu nggak? Jadi biksu seperti air yang dilempar keluar, buang kan? Oh, itulah lu punya wihara tak ada yang huni, tak ada orang datang. Dan gampang kan? Tak ada orang mau jadi bante. Lu lihat saya jadi bante, hebring, santai, nyupir kemana-mana dan terkenal. Tadi katanya mau jadi sensus, semua orang mau jadi apa? Artis. Loh ya, contoh artis bante. Loh iya toh, contoh artis bante, orang terkenal toh, datang disambut barongsai, ditepoi sambutan sebab penjenengan umurnya pinten? Nah, berapa?
lapcap go. 65 masih menghormati saya. Maaf Bante, nyuwun sewu. Njonje, monggo monggo Pak. Gimana nggak terkenal? Bodoh kali kamu orang ini. Yang bisa masuk surga itu saya. Anda itu nggak akan bisa masuk surga. Ada satu kalimat yang tidak enak didengar. Maaf, saya selalu gatal untuk nyelentir. Apakah Romo MBI bayar pajak dengan jujur? Oh tidak. Perusahaan Romo MBI apakah bayar pajak dengan jujur? 100%. Oke, mungkin beliau, tapi jujur aja. Masalah pajak itu juga pusing, ya enggak? Kita bukan tidak mau bayar pajak, tapi kita mau bayar pajak dengan jujur, kita dipersulit. Oke? Akhirnya kita terpaksa tidak bayar pajak dengan baik. Loh kan siapa yang bisa masuk surga? Romo MBI tak masuk surga. Aing masuk surga. Nah ya jelas sekali. Pakai jubah pasti kalau berbuat baik. Kalau dia belajar perilaku baik, berceri bantai baik, gundel neng kene dan gundel neng kene, ya dan masuk surga. Otherwise no surga. Lah ya kecil bahagia. Sekarang suatu fenomena yang paling penting. Ini ada cerita. Saya cerita aja daripada saya ngoceh panjang lebar, saya cerita aja. Di Bandung saya tidak punya wihara. Saya tidak tinggal di VVD. VVD tahu? Wimala Dharma. Saya tinggal di kos. Bukti itu loh, si Asyong mana Asyong? Hermanto. Ah itu, ya apa enggak? Ngekos? Iya ngekos. Yang penting duitnya akeh kok. Ya sebodoh kos. Ya kan? Saya tinggal di kos karena saya punya kita tidak punya wihara, kita punya Dharma Center. Dharma Center rumah biasa, tapi di belakangnya ya ada wihara kecil cukup untuk kebaktian. Dan tidak tiap hari Minggu kebaktian. Lalu apa kegiatannya? Dia promosi, saya juga mau promosi. Sayangnya itu bahannya nggak saya bawa. Kita ada aktivitas untuk belajar. Jadi anak-anak segitu tuh disuruh belajar filosofis Buddhis. Terstruktur, kurikulumnya ada. Mulai dari pertama, kemuliaan terlahir sebagai manusia. Kedua adalah kematian, terus sampai bodhicitta dan sampai sunyata. Itu belajar, buka buku, betul buka buku, dan bukunya bahasa Inggris. Komentarnya ada yang bahasa Tibet, ya kita sudah mulai translate ke bahasa Indonesia. Kita belajar. Lalu untuk menghidupkan Dharma Center, karena bukan wihara kan, tidak ada orang kebaktian, wong anak muda itu kan tidak punya penghasilan, kita bikin badan usaha untuk dapat duit. Apa itu? Bimbel. Datanglah anak-anak dari Sumatera. Orang tuanya ini OKB, orang kaya baru, spesial Medan. Payah, sangat payah. Saya dari Sumatera, but I don't like Medanis. Payah. Kenapa payah? Saya barusan, jadi kemarin pagi saya ketemu orang tuanya, ini generasi ketiga, jadi bimbel angkatan ketiga. Bimbingan belajar masuk perguruan tinggi yang kita jual ITB. Kita meraup untung dari nama besar ITB. Dia masuk ITB, dia bimbel bayar kan? Pasti saya dapat uang dari hasil itu. Jadi dia bimbel, saya paginya, saya sorenya jam 3 berangkat ke Jakarta. Kemarin saya rapat dulu kan di Jakarta. Paginya saya ketemu orang tua yang ngantar anak itu datang. Kita cari kontrakan, ada kos, dan anak itu komentar, I don't like this one. Why? Kurang mewah. Apa maksudmu? Jadi orang tuanya itu punya uang, anak dididik dengan semua kebutuhan terpenuhi. Dia menganggap, suatu hari saya pernah dengar satu kalimat, ini cia si bolang sinang cia ya. Oh untung aku nggak dengar, kalau aku dengar saya lempar sandalku.
Jangan kaget kalau saya tukang pukul orang. Tanya Asyong, bantainya galak. Anak-anak dihajar sama saya, dihajar bener. Ini makanan bukan makanan orang. Makanan apa sih? Nasi campur, nasi rames yang di warung kita beli. Dia nggak nganggep. Karena apa? Didikan orang tua yang membuat dia itu semua mau mewah, enak, proud. Banyak kan anak kayak gitu? Apakah di Cirebon ada? Saya percaya ada. Saya percaya ada, itu kurang ajar itu. Saya kesel sekali, saya marah banget. Saya hajar dia. Cara hajarnya gampang. Saya keluarin filsafat saya tadi dibisiin sama AI ini, Bu Kris, bahwa AI itu mantan Zhonghua Xuexiao. 你们还懂不到，还懂得人之初性本善，以前有没有学过？有。现在人没有学过，不懂，不会。我前几天才从北京回来，我问他们，你们给我背你会不会给我写《三字经》？我会给你写，可是我不会背。哎呦，糟糕！才bilang，现在年轻人不会讲，不会学，不会背《三字经》，也不会懂《三字经》。Tenang, saya translate. Saya waktu kemarin itu pergi ke Beijing karena untuk urusan bisnis, real bisnis. Why bantai bisnis? I tell you later. Saya pulang dari Beijing untuk bisnis. Ya semua orang ke Congkok kan bisnis, oh. Saya juga ikut. Kalau oke, nanti aja, nanti saya kasih tahu. Saya minta ada satu tuliskan saya Sanzijing. Jadi satu syair panjang yang 3 huruf, Zhen Zhe Chu, berikutnya Xing Pen San, terus 3 huruf, dan itu dihafal oleh generasi bapak saya. Bapak saya hafal, yang sekolah dulu hafal. Kalimat pertama Zhen Zhe Chu, awalnya manusia, Xing Pen San, hatinya baik. Itu filosofis, itu filsafat budi pekerti kita. Oke. Nah, kenapa saya menekunin Javanis? Saya tahu persis dengan ilmu-ilmu kebatinan. Tadi saya ditanya, apakah Bante pernah diminta ramal? Saya sering didatangin peramal. Untuk orang meramal, dan ramalan raja tangan saya dulu 99% Jun. Dia terkenal, tapi sekarang sudah bocun. Kenapa bocun? Tercemar dengan duit. Betul, saya dulu terkenal dengan beramal, tapi sekarang saya sudah tak mau ramal, kecuali Anda mau bayar saya 0,5 M.